Filtering SMS spam pada bahasa Indonesia menggunakan metode Deep Learning, ditulis oleh Dimas Ramdan, Henry Laki, Adi Putra Kemala, dan Andri Cowanda. Peningkatan pengguna smartphone di Indonesia berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi untuk hal negatif yang merugikan konsumen. Salah satunya adalah SMS spam yang berisi informasi yang mengganggu, tidak diinginkan, dan bahkan dapat menipu konsumen. Pada penelitian ini akan mengeksplor pemanfaatan metode deep learning dalam mengklasifikasi SMS spam. Selain itu, untuk meningkatkan performa model, metode data augmentasi juga akan digunakan untuk mengenerate data sintesis untuk meningkatkan jumlah data dan melihat pengaruhnya terhadap performa model deep learning yang dihasilkan. Dataset yang digunakan terdiri atas dua batch. Batch pertama dengan total 4.125 data SMS bahasa Indonesia yang terbagi atas 3 kelas, yaitu HAM atau merupakan SMS normal, spam, dan promo yang berisi iklan atau informasi yang tidak diinginkan oleh konsumen. Batch kedua terdiri atas 1.260 data. Dataset batch kedua merupakan versi undersampling dari dataset batch pertama, karena dataset batch pertama memiliki data yang tidak seimbang antar kelasnya. Dataset batch kedua dibuat untuk melihat apakah dataset rasio antar tiap kelas yang sama banyak dapat mempengaruhi performa model. Untuk metode augmentasi dataset, kami menggunakan dua metode, yaitu Easy Data Augmentation yang terdiri atas beberapa operasi data, seperti yang pertama synonym replacement, untuk mengganti kata input dengan sinonim kata tersebut. Yang kedua adalah random insertion, untuk mengambil sinonim dari satu kata input yang dipilih secara acak, kemudian sinonim tersebut diinsert ke dalam kalimat dengan posisi acak. Yang ketiga adalah random swap, untuk memilih dua kata input secara acak dan menukar posisi kata tersebut dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah random deletion, untuk menghapus kata input secara acak sesuai probabilitas yang ditentukan. Metode augmentasi kedua adalah NLP-Aug. Metode ini bekerja dengan cara memilih token-token input secara acak, kemudian token tersebut dimasukkan ke dalam BERT untuk mengenerate token yang memiliki konteks paling mirip dengan token input. Kemudian, token input diganti dengan token yang digenerate oleh model BERT. Berikut ditampilkan jumlah data setelah diaugmentasi. Metode NLP-Aug menghasilkan data sintetis dengan jumlah sama dengan data input, sehingga total data menjadi 2 kali lipat. Sedangkan untuk metode EDA menghasilkan data sintetis sebanyak 4 kali lipat dari data asli. Pada penelitian ini terdapat 4 model deep learning yang digunakan. Yang pertama adalah IndoBERT. IndoBERT merupakan context-based model yang didesain dengan arsitektur BERT. Yang kedua adalah IndoBERT plus GRU. IndoBERT plus GRU merupakan penggabungan antara model IndoBERT dengan layer RNN GRU sebagai classifiernya. Yang ketiga adalah BERT-ML. BERT-ML merupakan model BERT yang dilatih dengan dataset dari 104 bahasa yang paling populer digunakan di website Wikipedia. Dan yang terakhir adalah XLM. XLM merupakan model yang dikembangkan oleh Facebook AI. XLM sendiri adalah pengembangan dari BERT model. Berikut ditampilkan hasil dari penelitian. Ada dua tipe evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi performa model, yaitu K-fold cross-validation. Untuk nilai K-nya dipilih 10, dan hasil dirata-ratakan untuk mendapatkan akurasi final model. Metode evaluasi kedua adalah dengan membagi dataset dengan rasio 8:2 untuk data training dan data testing. Dapat dilihat bahwa skenario yang menggunakan dataset yang telah diaugmentasi menghasilkan model dengan performa yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan dataset normal tanpa diaugmentasi. Model yang menghasilkan performa terbaik untuk tiap skenario evaluasi adalah model IndoBERT dan model BERT-ML. Sedangkan metode augmentasi yang menghasilkan model dengan performa terbaik adalah metode augmentasi EDA. Berikut merupakan perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode machine learning untuk melakukan proses klasifikasi SMS spam. Dapat dilihat bahwa model deep learning yang dipropose menghasilkan performa nilai akurasi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya, terutama untuk skenario evaluasi train test split. Penelitian ini menggunakan 4 model, 3 dataset, dan 2 metode evaluasi yang menghasilkan 48 kombinasi skenario. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah metode deep learning menghasilkan model dengan performa yang lebih baik dibandingkan metode tradisional machine learning, serta metode text augmentation yang digunakan dapat meningkatkan performa model yang dibangun.